Santapan Harian Minggu 25 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal 22, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Roh-Mu yang kudus, yang menerangi hati dan pikiran kami berserah untuk menerima dan memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 22 ayat 7-13. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan tua-tua Midian dengan membawa upah penenung di tangan mereka. Sesampainya mereka kepada Bileam, mereka menyampaikan pesan Balak kepadanya. Lalu kata Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini malam ini. Aku akan memberi jawab kepadamu nanti sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam dan berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersamamu itu?" Kata Bileam kepada Allah, "Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, 'Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh permukaan bumi sampai tertutup oleh mereka. Datanglah sekarang, kutukilah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka.' Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, 'Janganlah engkau pergi bersama mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati.' Keesokan paginya bangunlah Bileam, lalu ia berkata kepada para pemuka Balak, 'Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama kamu.'" Sahabat Santapan Harian, salah satu karya dosa yang berkelindan dengan godaan si jahat adalah kemampuan manusia untuk memanipulasi serta menyembunyikan hasrat tergelapnya. Dosa sangat lihai menyusup dalam kata, pikiran, dan tindakan kita. Bahkan, hal yang tampak baik pun dapat digunakan untuk menyelubungi dosa kita. Padahal Allah mengundang kita untuk hidup kudus sesuai kehendak-Nya. Inilah yang terjadi pada Bileam. Saat itu bangsa Israel terkenal akan kekuatannya dalam menaklukkan bangsa atau suku lain yang menghalangi perjalanan mereka. Hal tersebut menjadi ancaman bagi Balak, Raja Moab, sehingga ia mengutus orang untuk meminta tolong Bileam, seorang pelihat atau penenung, supaya mengutuki pasukan Israel. Menariknya, tawaran tersebut tidak langsung disanggupi oleh Bileam. Ia meminta persetujuan Allah dan Allah melarangnya untuk mengutuki Israel. Balak tidak menyerah atas penolakan Bileam. Ia mengirim utusan yang lebih banyak lagi dengan tawaran upah yang sangat besar. Bileam kembali meminta jawaban dari Tuhan. Lalu Bileam diizinkan pergi, namun tidak diperbolehkan mengutuki Israel. Bileam memang tidak mengutuki Israel, namun ia menyarankan agar perempuan Moab bergaul dengan bangsa Israel, berzina dengan mereka dan mengajak mereka menyembah berhala mereka. Maka murka Allah akan bangkit atas mereka. Semua itu ia lakukan demi upah duniawi. Penyelubungan hasrat yang sesungguhnya dari Bileam begitu halus. Dari luar tampak ketaatan Bileam terhadap titah Allah,
tetapi di hatinya yang terdalam, harta dan kemasyuran menggoyahkan hatinya. Bukankah kita juga sering diperhadapkan pada situasi seperti Bileam? Godaan duniawi datang begitu kuat. Sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah. Maka marilah jujur mengenai apa yang kita rasakan dan mintalah penguatan dari Allah untuk menolak godaan yang muncul. Justru pada saat kita mengakui keterbatasan diri kita, saat itulah kita tengah membuka diri pada pertolongan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saat kami mengetahui bahwa di balik keterbatasan yang ada pada diri kami, ternyata Engkau ya Kristus menciptakan kami sebagai pribadi yang berharga dan mulia. Di dalam terang kasih-Mu Kristus, kami bersyukur. Amin.